Iya, Bang Kohar, publik ingin orkestra pemerintahan harmonis, jangan ada nada sumbang yang membuat jalannya pemerintahan berantakan. Di lain sisi, masyarakat juga ingin melihat kira-kira siapa yang nanti akan bersandar, berjajar di foto-foto tadi bersama Presiden Jokowi dalam kabinet. Yang paling penting adalah siapapun, apakah dari partai politik, dari kalangan yang disebut sebagai profesional, meskipun dikotomi kadang-kadang ini juga bias, meskipun dari partai politik belum tentu tidak profesional, dari partai politik pasti dia harus profesional juga dalam kerjanya nanti, tetapi ini hanya soal penyebutan saja. Apakah mereka yang dari kalangan muda atau setengah tua atau bahkan tua sekalipun sama-sama intinya adalah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, kecepatan. Kecepatan dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Di forum ini juga pekan lalu saya mengatakan bahwa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan paling berat kita adalah ekonomi ke depan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia akan ikut terimbas atas apa yang disebut dengan resesi dunia yang dikhawatirkan terjadi mulai tahun depan. Bahkan diprediksi akan sampai tahun 2023. Ini yang harus dipersiapkan, bahkan kabinetnya juga harus lebih kuat sebenarnya untuk menghadapi hal ini. Apalagi ada pengalaman buruk bahwa dari 33 perusahaan Cina yang direlokasi dari negara mereka untuk menghindari bea masuk ke Amerika, 23 diantaranya ke Vietnam, beberapa diantaranya ke Malaysia, ada yang ke Filipina. Tidak ada satupun yang ke Indonesia. Itu kan berarti tantangan juga ke depan bagaimana untuk memperbaiki proses perizinan. Dan semua itu membutuhkan kecepatan. Karena itu 100 hari pertama adalah waktu yang paling pas untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen yang ada di dalam kabinet. Dan masyarakat berhak melihat bagaimana kinerja mereka dalam 100 hari ke depan. 100 hari ke depan itu harus pure, harus jelas. Mereka mau melakukan apa, pemetaannya juga harus sudah jelas. Bahkan di antara mereka mungkin sudah melakukan sejumlah eksekusi-eksekusi. Tetapi yang paling penting adalah koordinasi di antara mereka harus sudah smooth. Tidak boleh lagi ada saling adu sikut-sikutan atau tidak karena tidak tahu bahwa itu bukan wilayah saya dan seterusnya. Harmonisasi ini juga yang ditunggu oleh masyarakat. Betul, kolaborasi di antara berbagai kementerian itu sudah menjadi keniscayaan. Karena tidak mungkin menantang kecepatan, menghadapi tantangan yang berat dengan kecepatan itu tanpa ada kolaborasi. Tidak mungkin itu dilakukan. Karena itu siapapun yang terpilih maka mereka harus siap-siap untuk betul-betul langsung tancap gas. Nah, ini juga yang menarik adalah soal loyalitas profesional maupun kader partai yang harus meninggalkan loyalitas kepada partai atau kelompok. Itu bagaimana cara preservingnya, menjaga hal tersebut? Loyalitas itu kepada presiden, kepada bosnya yang dibantu, dan ditunjukkan dengan visi misi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Itu dikatakan oleh Pak Jokowi juga ya? Yang sudah disampaikan ketika kampanye dan sudah terdokumentasikan di KPU, dan itu yang akan dijalankan oleh menteri-menteri. Mengapa itu penting, menjadi penting selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo bahkan dari tahun 2014 kemarin? Karena begini, kalau sampai ada menteri bekerja dengan visi misi sendiri-sendiri, maka direction-nya itu tidak jelas. Mau dibawa kemana arahnya itu tidak jelas. Padahal presiden itu sudah punya arah, sudah punya goal. Goal saya 5 tahun ke depan adalah begini misalnya. Goal saya adalah mencapai tingkat pertumbuhan yang setidak-tidaknya adalah 6-7%. Maka untuk mencapai itu seluruh elemen kementerian harus bergerak ke arah sana. Semuanya harus sama. Visi misi harus sama. Visi misi harus sama. Bayangkan kalau kemudian orang ada yang berpikir untuk kekuasaan di 2024. Wah, itu bisa ribet nanti urusan. Akan punya visi misi sendiri. Nah, kita akan ke Bapak Bambang Saptono yang berada di Surakarta. Kebetulan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Ya, monggo. Bagaimana opini dan pendapatnya kabinet tanpa bising? Mungkin punya harapan tersendiri. Baik, kabinet tanpa bising, kinerja lebih penting. Ya, saudaraku bangsa Indonesia, besok siang atau Minggu 20 Oktober 2019, Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Kita semua wajib mengayu Bagio, turut mensukseskannya, dan untuk memberikan doa restu agar agendanya berjalan sukses dan lancar. Terlebih dari itu, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa
semoga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mampu mewujudkan Indonesia maju yang toto titi tentrem kerto raharjo. Terkait kabinet tanpa bising kinerja harus lebih penting, Mbak. Ini kuncinya adalah bahwa koalisi parpol pendukung Pilpres 01 harus ikhlas dan mempercayakan sepenuhnya kepada prerogatif Presiden. Siapapun menterinya, dari manapun asalnya, berapapun jumlahnya, harus kita dukung bersama-sama. Presiden Jokowi ini sudah belasan tahun mengabdi sebagai kepala pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Sehingga beliau ini sudah lebih sangat memahami kaitannya dengan permasalahan pemerintahan. Baik, Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Tadi pemerintahan toto titi kerto raharjo dan hormati juga hak prerogatif Presiden. Kita akan ngobrol lagi usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Ya, kita masih akan berbincang mengenai editorial kita di Media Indonesia pada Sabtu 19 Oktober 2019, Kabinet Tanpa Bising. Kita lanjut, Bang Kohar. Tadi kita sampai ke loyalitas. Ya, loyalitas itu memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, sebagaimana tadi dikatakan, tidak ada visi misi Presiden. Dan semuanya akan terukur, loyalitas itu. Ketika ada yang menyimpang dari rel, maka dia harus bersedia untuk diingatkan segera. Kalau tetap dia menyimpang dari rel terus-menerus, maka ya siap-siap untuk di-reshuffle kan. Harus tegas juga untuk melihat orang yang seperti Kenapa? itu ya. Karena menoleransi 1-2 figur atau kabinet yang kemudian lepas kendali, maka akan berantakan semuanya. Presiden buruk juga ke depan. Iya, karena ini kan seperti kayak semacam lingkaran yang di dalamnya saling mengait satu dengan yang lain. Kalau begitu yang satu putus, maka ya itu lingkaran itu akan putus, berantakan gitu loh. Karena itu tidak bisa menoleransi 1-2 orang, tetapi kemudian membuat semuanya berantakan. Dan itu yang harus jelas dipahami oleh para calon menteri. Kemudian kunci yang kedua selain kecepatan adalah inovasi kan. Nah, inovasi ini menjadi penting kenapa? Karena sekarang apa yang terjadi di dalam dunia kompetisi sekarang adalah kompetisi tentang kecepatan. Berkali-kali dalam pidatonya Presiden, Wakil Presiden Pak JK misalnya juga mengatakan tentang bagaimana kita ini menghadapi situasi yang serba baru. Dan perubahan itu menjadi sebuah menu yang tidak mungkin ditolak lagi. Maka kalau tidak siap dengan perubahan, ya akan terlindas. Nah, contoh aja misalnya kemampuan kita dalam adaptasi ekonomi kreatif. Dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB kita itu sudah naik. Sekarang sudah 7,6% lah terhadap PDB. Tapi ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Masih bisa digenjot lagi. Betul, ya. Korea Selatan itu sudah mencapai 9%. 9% dari PDB mereka berasal dari ekonomi kreatif. Amerika itu 11% lebih, hampir 12%. Itu berasal dari ekonomi kreatif. Sementara kita kan modalnya banyak. Kita punya fashion, punya kuliner, punya kebudayaan, punya kebudayaan, banyak pariwisata. Orang-orang, ya, SDM yang juga banyak. Ini akan menjadi daya tarik bagi Indonesia di tengah situasi perang dagang yang masih belum akan selesai. Di Eropa ada Brexit dan seterusnya. Dengan begitu, dengan satu kecepatan dan kedua dengan inovasi, kemampuan inovasi, ketiga itu setia kepada visi misi Presiden, loyal artinya, maka ya insya Allah semua cita-cita itu akan bisa tercapai dalam kurun 5 tahun yang akan datang. Amin. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendoakan dan melihat kira-kira siapa yang akan dipilih besok atau lusa. Selamat menyaksikan besok atau lusa semua. Paling tidak sampai Rabu lah. Karena Pak Jokowi juga berjanji ini tidak akan lama karena mereka juga akan harus langsung tajam gas. Iya, Bang Kohar terima kasih telah berbincang pagi hari ini mengenai editorial kita. Dan pemirsa, publik ingin orkestra pemerintahan harmonis, jangan ada nada-nada sumbang yang membuat jalannya pemerintahan berantakan. Jokowi menggambarkan Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 ini dengan kata kecepatan. Mestinya fokus kabinet hanya untuk bekerja sesuai dengan garis-garis yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden agar tidak bising. Saya Ajeng Kamarati, selamat pagi. Jilid 2 ini dengan kata kecepatan. Mestinya fokus kabinet hanya untuk bekerja sesuai dengan garis-garis yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden agar